Kalau orang bilang tuh nggak akan ada api kalau nggak ada pemicunya ya. Sebenarnya tuh kan kekerasan seksual tuh akan terjadi ketika emang ada faktor-faktornya tuh Mbak. Untuk ngerubah budaya emang nggak bisa ya? ini ya ngebalikin seinstan itu nggak bisa. Teman-teman laki-laki jangan jadi pemerkosa, jangan jadi pelaku pemerkosaan, jangan jadi pelaku kekerasan seksual. Teman-teman perempuan kita perlu waspada. Gitu. Harapanku adalah perempuan jangan sampai menjadi korban, gitu ya. Amin. Dan lagi Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya di sini saya Siti Afia Zahra sebagai moderator untuk agenda podcast pada hari ini ya. Dan di podcast kali ini tuh membahas tentang kekerasan seksual yang benar-benar lagi merajalela dengan narasumber yang pertama Mbak Lucy, yang kedua Mas Rian gitu. Nah, mungkin kita bincang-bincang santai aja ya. Mungkin banyak orang itu yang belum masuk kampus ya, hanya sekedar melihat berita tentang kekerasan seksual itu penuh dengan pemerkosaan, lalu pembegalan yang ada di jalan yang nggak hanya kena perempuannya, tapi juga laki-laki itu juga kena dampaknya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu sebenarnya itu kekerasan seksual tuh gimana sih Mbak? Gitu. Mungkin dari perspektif Mbak Lucy gimana? Aku dulu ya. Ya. Oke. Sebelumnya kenalin dulu aku Luxi. Dulu juga ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terus sekarang emang sedang fokus juga di isu perempuan, tapi kita gerak sama komunitas namanya Pusat Kajian Perempuan Solo. Dan juga bareng-bareng sama teman-teman Kompaks Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual, itu sama-sama bareng-bareng sama NGO untuk mendorong disahkannya undang-undang TPKS plus juga Permendikbud yang sekarang lagi hangat dibicarakan sama teman-teman di kampus mungkin ya. Kalau sebelum kita bahas ke sana perlindungan dan lain-lain, mungkin kalau ditanyain apa itu kekerasan seksual, sebenarnya kekerasan seksual itu adalah satu bentuk kekerasan yang menyebabkan trauma, yang menyebabkan bekas fisik dan lain-lain, dan itu dilakukan dengan paksaan gitu, tanpa adanya konsen, tanpa adanya persetujuan. Dan itu sebenarnya yang perlu digarisbawahin, sesuatu yang terjadi sama kita tanpa konsen tuh bisa menjadi satu masalah gitu. Dan sebenarnya di tataran mahasiswa atau masyarakat umum tuh masih banyak kayak tumpang tindih antara arti kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual, padahal pelecehan seksual itu ada di dalam kekerasan seksual itu sendiri. Kalau bentuk-bentuknya kan banyak banget tuh sebenarnya, sampai ada kayak pemadatan tadinya di RUU PKS ke undang-undang sekarang TPKS itu ada banyak macamnya. Jadi itu sih yang sebenarnya perlu di underline, di bold, sesuatu yang terjadi tanpa adanya konsensual tadi gitu, tanpa adanya persetujuan tadi, itu bisa jadi satu tindak kekerasan. Ya, mungkin dari Mas Rian boleh juga menambahkannya. Kalau ngobrolin soal kekerasan seksual kan biasanya kalau kita itu awamnya kekerasan seksual dibagi menjadi dua, untuk fisik atau non fisik secara verbal gitu ya. Tapi kalau dewasa ini kan lebih berkembang itu pelecehan seksual digital, yang itu juga lagi digencar-gencarkan kan di akhir-akhir ini. Bahwasannya sekarang tuh malah terjadi banyak pelecehan seksual yang berbasis seperti itu. Mungkin kalau secara sederhana seperti itu, dan tadi udah dijelaskan banyak ya sama sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau di lingkup kampus juga kita sering banget tuh ada pelecehan seksual kayak gitu, tapi kalau di kampus itu biasanya lebih bersifat verbal dan lebih ke digital juga. Akhir-akhir ini juga sering terjadi seperti itu. Ya itu salah satu dampaknya adalah menimbulkan traumatik ya secara psikis. Kalau secara sederhananya seperti itu.
Kalau orang bilang tuh nggak akan ada api kalau nggak ada pemicunya ya. Sebenarnya tuh kan kekerasan seksual tuh akan terjadi ketika emang ada faktor-faktornya tuh Mbak. Entah bagaimana kita bersikap, entah bagaimana kita berpakaian dan sebagainya. Tapi mungkin ada juga saling menyalahkan antara laki-laki dan perempuan karena bisa terjadi seperti itu ya gara-gara kamu dan gara-gara kamu gitu. Kayak saling menyalahkan. Sebenarnya tuh kalau kita lihat kita ketahui kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan dari salah satu pihak ya, mengakibatkan traumatis. Nah, faktor-faktor apa sih sebenarnya yang bisa memicu ke ke ranah kekerasan seksual gitu yang bisa kita hindari seperti itu? Oke. Mungkin aku dulu ya boleh, atau Mas Rian dulu? boleh Mas Rian dulu. Ada satu yang perlu tak garis bawahi dalam hal ini, karena biasanya apa sih yang menyebabkan seseorang itu kok bisa sampai jadi korban atau mungkin jadi pelaku ya? Iya. Terasa satu ada kelainan secara seksualitas. Jadi dia punya kayak kalau di teman-teman itu biasa di tongkrongan bilangnya kayak hypersex. Jadi dia memandang sesuatu itu meskipun kayak kita memakai pakaian tertutup ya, tapi ada aja dia ngerasa ngerasa hawa nafsunya naik dan sebagainya gitu-gitu. Maksudnya pelakunya atau korbannya? Pelakunya. Pelaku. Jadi itu yang melatar belakangnya ada kelainan secara seksualitas di dirinya gitu. Jadi walaupun meskipun ya kalau kita lihat meskipun seseorang itu memakai jilbab atau memakai pakaian secara tertutup, nggak menutup kemungkinan dia juga bakal jadi korban. Kalau di masyarakat yang sekarang juga familiar kayak gitu, apalagi yang secara penampilan looks pakainya mini gitu ya, itu juga salah satu menimbulkan memicu kesadaran atau hasrat seksualitas itu jadi naik gitu. Nah, aku ngeliat kayak gitu. Nah itu yang nggak bisa dikontrol. Gitu. Oke. Aku menambahkan ya, kalau aku sebenarnya ada opini di masyarakat kita yang mengatakan kalau terjadinya kekerasan seksual itu karena ada api tadi. Sebenarnya itu adalah satu bentuk konstruksi yang selama ini distereotipkan atau seringkali dilekatkan sama korban gitu. Yang itu sebenarnya juga merugikan. Korban di sini mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Ada yang bilang tadi juga sempat disinggung soal pakaian korban gitu, atau pakaian yang kita pakai, tapi sebenarnya faktor-faktornya tuh bukan kita fokus pada pakaian korban apa yang dipakai sebenarnya, tapi ada beberapa faktor yang itu lebih fundamental daripada hanya pakaian, karena terjadinya kekerasan seksual tuh nggak sebenarnya nggak memandang korban pakai apa gitu, karena dari penelitian dari survei yang udah dilakuin sama Holaback dan juga Jakarta Feminis dan teman-teman lain, itu korban-korban bahkan ada yang pakai burka, cadar, ada yang pakai rok, ada yang pakai celana panjang, baju panjang, dan itu semuanya tertutup gitu sebenarnya. Tapi mereka masih mendapatkan pelecehan seksual, mendapatkan kekerasan seksual dari berbagai macam bentuk, baik itu kekerasan fisik, non fisik, verbal, kemudian secara online juga, dan itu angka-angka itu tidak sedikit gitu. Itu membuktikan bahwa bukan pakaiannya yang jadi faktor utama terjadinya kekerasan seksual. Kalau ditanya faktornya apa terus Mbak, kalau bukan baju gitu, sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada masih banyak pandangan masyarakat kita yang pakai perspektif laki-laki. Kita bisa sebut sebagai male gaze, atau kita juga bisa disebut sebagai budaya patriarki yang menempatkan perempuan itu selalu pada posisi-posisi objek, dimana ya tadi selalu disalahkan kan, akhirnya korban pakaiannya yang dipakai itu apa. Terus habis itu selain budaya patriarkis, perempuan juga dari awal itu dididik submisif, untuk tunduk, untuk nurut, untuk
nggak gampang untuk membela dirinya dan lain sebagainya, dan posisi-posisi submisif itulah yang menempatkan perempuan menjadi kelompok rentan gitu. Dari kerentanan itu sebenarnya yang menjadikan yang memicu dari kekerasan seksual itu terjadi, karena banyak laki-laki yang merasa mereka berkuasa dari perempuan yang rentan tadi, mereka akhirnya memanfaatkan momen itu untuk punya power untuk kayak gitu. Jadi bukan, kalau aku lebih ke sana ketimbang menjudge mentality dari pelakunya itu sendiri gitu sih. Berarti kan misalnya budayanya kita harus nurut dan sebagainya itu dari kecil ya Mbak ya. Dari Jawa pun nggak boleh yang gini, banyak banget pantangannya. Kayak kalau misalnya kita berantas dari bawah itu agak susah ya Mbak ya. Mungkin kita akan mengajarkan orang-orang seperti itu untuk tidak mudah tunduk, mungkin dari tingkatan apa itu Mbak? Mungkin kan dari kecil dia akan dilatih untuk nurut ya, sama ini nurut, jangan terlalu membantah seperti itu kan. Tapi kan dilatih seperti itu kan jadi sebuah kebiasaan. Mau bersuara, jangan deh gitu. Kan kayak gitu kan banyak ya. Karena emang kasusnya juga tidak bisa semuanya tersampaikan. Yang tersampaikan pun hanya beberapa, tapi kan pasti yang tidak tersampaikan banyak seperti itu. Kalau misalnya dilihat dari budayanya kan sebenarnya dari bawah gitu Mbak. Tapi kan susah diubah. Kalau Mbaknya gimana? Untuk ngerubah budaya emang nggak bisa ini ya, ngebalikin seinstan itu nggak bisa. Makanya kayak teman-teman IMM atau teman-teman BEM itu bikin satu bentuk pendidikan soal literasi, itu kan juga satu bentuk upaya untuk merubah yang tadinya literasinya rendah ingin diperbaiki gitu. Nah sebenarnya sama gitu, dengan banyak atau maraknya kasus kekerasan seksual ini. Kenapa masih terjadi? Ya karena aku nggak menyalahkan total bahwa budaya Jawa, perempuan Jawa itu salah, nggak juga, karena kita punya Kartini yang begitu luar biasanya gitu ya sebagai perempuan Jawa. Di sini lebih kepada kita sebagai perempuan tuh bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan gitu, bukan diatur oleh orang-orang di sekitar kita untuk menjadi seperti yang orang-orang sekitar kita inginkan gitu. Selama ini juga salah satu faktor kekerasan seksual juga terjadi. Selama ini masyarakat kita masih mengajarkan perempuan, kamu perempuan, jaga diri ya, jangan pulang malam-malam dan lain sebagainya. Sekarang itu kalau aku ngasih tahu ke adik-adikku, aku punya adik-adik cowok, cewek juga, aku bilang jangan sampai kamu memperkosa atau melecehkan perempuan, jangan jadi pemerkosa. Perempuannya, adik perempuanku juga aku kasih tahu gitu untuk waspada gitu. Waspada dalam artian di sekitar kamu, lingkunganmu itu nggak bisa kamu kontrol penuh. Yang bisa kamu kontrol penuh adalah dirimu sendiri gitu. Jadi bukan perempuannya aja dong yang diatur, tapi laki-lakinya juga. Jangan jadi pemerkosa, jangan jadi pelaku pelecehan seksual gitu. BTW ini panas banget ini. Itu udah gerai. Iya. Banyak sekali faktornya ya Mbak ya, tapi mungkin yang masih kesalahan kita melihat satu sudut pandang kayak pakaian ternyata salah ya, kurang tepat seperti itu. Mungkin kedepannya kita sama-sama meningkatkan literasi, memberikan pendidikan juga sama adik tingkat teman-teman yang lain di luar sana gitu seperti itu. Semakin majunya zaman, semakin juga majunya teknologi ya. Kalau misalnya kita bijak, ya kita mendapat manfaatnya. Kalau nggak bijak, ya kita mendapatkan tidak baiknya, buruknya gitu. Kalau misalnya kita lihat itu sekarang tuh lagi booming itu adalah aplikasi depannya T sama T ya. Itu kita buat buat hiburan. Tapi di dalamnya juga kadang-kadang ada berita-berita informasi yang terkini ya. Nah kemarin di tahun 2022 ya itu tuh kerasa banget, saya tuh lihat tuh langsung keluar semua kekerasan seksual, pelecehan seksual gitu-gitu. Terus muncul dong, kok dari dulu tuh kekerasan seksual tuh ada terus kenapa nggak pernah selesai gitu, kok malah semakin maju, kok semakin banyak gitu. Kan muncul pertanyaan tuh, terus kemana pemerintah, kemana undang-undang apa sih sebenarnya yang
ada yang ada di UUD ataupun ada di undang-undang lainnya pemerintah yang bisa sebagai backup kita gitu. Misalnya ada korban, itu tuh kita tuh punya undang-undang loh, kok kamu bisa ini bisa terjadi terus gitu-gitu kan dipertanyakan apakah undang-undangnya tidak ada atau ada tapi pelaksanaannya tuh nggak ada seperti itu. Kalau misalnya undang-undang tuh ada apa aja sih Mbak yang mungkin satu undang-undang yang benar-benar bisa bagi backup kita seperti itu sebagai pelindung korban kayak gitu. Mungkin cukup satu mungkin yang mungkin harus teman-teman tahu. Oke. Kalau dari aku sendiri untuk ngomongin soal undang-undang ya. Kalau undang-undang sendiri tuh tadi sebelum ke undang-undang soal sosial media kita yang tadinya tuh nggak banyak kasus kekerasan seksual yang terblow up di media tapi sekarang ke blow up dan dari dulu sebenarnya kasus kekerasan seksual itu udah ada, sekarang makin banyak. Itu sebenarnya karena dulu yang pertama belum ada undang-undang yang melindungi korban, jadi korban nggak tahu harus lapor kemana. Yang kedua, kasus-kasus itu kayak gunung es, jadi yang keungkap itu dikit tuh. Kalau gunung es kan gedenya yang di bawah ya, jadi masih banyak yang tenggelam gitu karena saking nggak tahu harus kemana dan pakai perlindungan apa gitu. Nah kalau untuk sekarang kita juga perlu mensyukuri dan juga perlu bukan meratapi juga sih. Yang pertama, kita semakin banyak yang terungkap berarti semakin banyak korban-korban yang mulai berani dan terbantu. Tapi kalau semakin banyak yang terungkap juga berarti kan semakin tinggi tuh ya tingkat kekerasan seksualnya kayak gitu. Jadi itu dua kaca yang ya konsekuensi gitu kan ya. Nah kalau undang-undang sendiri di 2022 ini mungkin kenapa akhirnya mencuat semuanya karena dibarengin juga sama kemenangan kita bersama, disahkannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan juga khususnya kalau di perguruan tinggi ada Permendikbud nomor 30 itu sendiri gitu. Itu yang perlu mungkin diingat sama semuanya sih, sama kita juga sih. Kalau mungkin bisa ditambahin juga. Iya, nggak menutup kemungkinan sih semenjak beberapa waktu terakhir ya, khususnya di tahun ini banyak banget. Ada salah satu temanku yang paralegal juga, dia di wilayah Jakarta. Dia tuh sebelumnya tahun 2021 itu sekitar 1.300 kasus yang mulai naik tentang pelecehan seksual. Tapi di tahun ini sudah hampir 1.700 sekian, hampir 1.800 kasus pelecehan seksual. Itu yang ditangani teman-teman paralegal di daerah wilayah DKI. Artinya itu tadi adanya sekarang kan udah mulai Permendikbud, kemudian juga tadi yang akhirnya ini juga baru disahkan juga tentang penanganan pelecehan seksual. Di situ kan udah dijelaskan bahwasannya pelecehan seksual itu seperti apa, penanganan seperti apa. Sekarang di media juga udah mulai berani, teman-teman juga sudah mulai berani melaporkan ke ranah-ranah hukum, melakukan advokasi atau mungkin bahkan langsung membawa ke meja bundar, ke meja hijau gitu ya. Artinya ngelihat kondisi yang sekarang seperti ini, itu tadi seperti mata pisau ya. Jadi kita sekarang udah punya landasan hukum yang kuat. Itu tadi kalau di perguruan tinggi kan ada Permendikbud nomor 30 yang itu jadi acuan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia harusnya. Idealnya. Ya, idealnya seperti itu karena nggak menutup kemungkinan salah satu salah satu tempat atau hulunya kekerasan seksual di perguruan tinggi itu pasti terus ada, nggak hanya di satu fakultas, pasti setiap perguruan tinggi itu ada, aku yakin. Nah terkecuali di kampus-kampus Solo Raya juga pasti tetap ada. Nah itu terasa itu jadi satu sebagai langkah preventif pemerintah untuk menekan dari akarnya, dari perguruan tinggi lingkup akademis, kemudian juga disahkannya undang-undang TPKS itu supaya itu juga lebih ke ranah publik ya. Jadi dengan adanya itu sekarang rasa juga teman-teman yang ngerasa mereka aku dulu pernah nih dilecehkan atau mungkin aku sekarang ada di fase-fase terlecehkan nih gitu-gitu, mereka udah mulai berani seberani itu gitu, nggak kayak dulu ya Mbak ya. Kalau dulu kan satu tabu, kemudian dua kita nggak tahu ranah hukumnya seperti apa, dijudge sama orang sekitar. Kalau sekarang kan kita
kemenangan ini ya, setelah ada apa namanya landasan hukum ini, kita ngerasa wah aku semakin berani nih, dan teman-teman juga lebih banyak yang support. Ayo laporkan. Itu sih pentingnya. Ya, berarti itu perubahan yang lebih baik ya, ya Mas Mbaknya ya. Berarti bermanfaat banget karena kemarin juga nggak langsung disahkan ya, ternyata juga banyak perjuangannya. 10 tahun. 2016 Yes, 10 tahun total. Lumayan sampai ada demo-demo juga gitu kan. Mungkin yang apa ya, kalau misalnya kita tahu sudah ada undang-undangnya gitu, terus juga mungkin korbannya sudah mengetahui bahwasannya ada undang-undang yang melindungi juga seperti itu. Nah kalau misalnya sebenarnya itu lembaga apa aja gitu yang bisa korban itu melaporkan seperti itu. Kan mungkin ada yang pengen, kalau misalnya korban terkena ya kekerasan seksual atau pelecehan seksual, mungkin mereka mengatakan ke keluarganya, tapi tidak semua keluarga itu mengetahui ya lembaga apa saja yang bisa kita acukan buat laporkan seperti itu. Mungkin lembaga-lembaga apa aja sih Mbak atau Mas gitu yang bisa kita buat sebagai pelaporan seperti itu. Kalau misalnya orang tua kan berarti belum pada tahu seperti itu kan. Mungkin kalau aku di ranah publik yang lebih luas ya, terlepas dari ranah akademis, mungkin kayak teman-teman Komnas Perempuan itu juga bisa, atau mungkin ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum daerah-daerah setempat atau kota-kota setempat, yang mereka juga terasa bakal menangani kasus-kasus itu. Terus kalau di kampus ya mungkin melalui komunitas-komunitas, atau mungkin kalau kampus itu udah juga punya peraturan tersendiri, itu juga bisa dilaporkan ke kampus gitu. Sekarang juga kita akhir-akhir ini juga banyak nih Mbak, di beberapa kota itu atau beberapa daerah juga mulai berkembang komunitas-komunitas yang concern ke pembahasan tentang pelecehan seksual. Mereka juga nggak hanya melakukan pencerdasan, mereka juga sekarang udah mulai lari ke ranah-ranah pengadvokasian. Gitu. Jadi saya rasa sekarang udah mulai banyak akses gitu untuk kita terjun ke sana, untuk kita melakukan pelaporan juga lebih mudah. Gitu. Iya sih, emang apa namanya, kalau aku malah dapat informasi ya dari teman-teman Komnas Perempuan, terus dari LBH Apik Jakarta, itu mereka waktu pandemi 2020-2021 mereka sampai kewalahan tuh, overwhelmed banget karena pelaporannya tuh ningkat banget gitu. Jadi kayak sempat ada kita kan ada dalam satu grup aliansi Kompak Study, itu terdiri dari komunitas-komunitas di setiap daerah, komunitas-komunitas feminis dan juga komunitas gender dan yang concern soal isu perempuan. Itu kita waktu cari pendampingan hukum nih kayak gitu, ada yang ngerekomendasiin ke LBH Apik, terus nanti di situ ada temen yang kenal sama teman-teman LBH Apik, mereka bilang ini tuh udah LBH Apik udah kepenuhan nih laporannya gitu. Komnas juga kewalahan banget nih, gimana nih ada teman-teman yang mau bantu. Jadi kita akhirnya dari Kompaks itu kita saling bantu bahu membahu untuk membantu teman-teman gitu. Entah kita bisa bantu dari segi dana untuk pendampingan advokasi psikolognya atau ke advokasi hukumnya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau lembaga apa sebenarnya banyak banget ya. Tadi udah disebutin Komnas, LBH. Kalau mungkin untuk teman-teman Solo sendiri ada nanti ke Spekham. Teman-teman komunitas juga ada kayak teman-teman Pusat Kajian Perempuan Solo, Pukaps, terus ada juga Dirsalirang kalau masih ada, tapi Instagramnya masih ada kok. Atau nanti kalau misalnya dari teman-teman kampus bisa ke orang terpercaya, siapa yang dipercaya, atau mungkin BEM juga bisa memberikan layanan itu, atau IMM juga bisa memberikan layanan itu nggak apa-apa gitu. Jadi semakin banyak komunitas, semakin banyak lingkar-lingkar yang concern di soal kekerasan seksual ini, semakin kita bisa menciptakan budaya aman atau ruang aman buat korban kayak gitu. Jadi nggak usah merasa kita sekarang tuh nggak ada lagi persaingan sebenarnya, tapi lebih kepada kolaborasi. Siapa bisa bantu, oke, aku bantu ini kayak gitu. Dan itu kerasa banget di gerakan perempuan Indonesia hari ini kayak gitu. Itu yang aku rasain sih. Itu banyak komunitas sebenarnya yang bisa sebagai pembantu kita ya gitu ya. Oh ya, mungkin ini juga teman-teman Jakarta Feminis, mereka bikin carilayanan.com. Nanti di situ kayak akan membawa kita ke websitenya nanti kayak
daerahnya apa, misal di Pontianak gitu, kita pilih kayak konsultasi hukum atau konseling aja, nanti akan muncul lembaga-lembaga yang ada di daerah itu di seluruh Indonesia. Jadi itu membantu banget untuk korban ataupun keluarga korban atau teman korban yang diceritain itu bisa cari dari website itu, gitu, dari platform itu. Oke, kita garis bawahi ya, ada cari layanannya. Cari layanan.com. Udah canggih ya ternyata. Ya. Kita harus pinter sudah ya. Iya benar. Sudah ada, kita harus mengetahui, harus pintar gitu ya. Kalau misalnya tadi aku sempat menggarisbawahi Mbak ya, yang tahun 2020-2021 banyak banget ya. Padahal itu masa pandemi ya Mbak ya. Iya. Kenapa bisa gitu ya? Iya. Mungkin kalau sekarang tuh ada orang ngomong tuh ada mode, kalau dulu kan langsung ke tindak fisik ya, ada ponsel kayak gitu, ternyata ada juga gitu. Semakin tinggi tuh ternyata banyak gitu. Mungkin kalau orang gak usah bahas itu dong kayak gitu. Tapi kan kita harus tahu kayak gitu biar kita apa ya, terhindar dari ponsel yang mungkin lagi marak seperti itu. Apa jangan-jangan itu Mbak ya, tahun 2020-2021 tuh permasalahannya di situ apa gimana ya Mbak? Kalau dari datanya teman-teman SafeNet sama teman-teman Komnas juga Awas KBGO, itu memang yang paling tinggi di masa pandemi adalah kasus kekerasan berbasis gender online atau berbasis gender cyber. Yang itu banyak banget ya, kayak apa namanya, Ravensporn, terus NCII, penyebaran konten seksual, konten intim non konsensual, terus ada juga apa namanya, stalking, apa ya, aku lupa sebutannya, banyak banget di KBGO itu juga udah di backup sama undang-undang TPKS, untungnya alhamdulillahnya juga. Terus selain itu juga kita perlu menggarisbawahi bahwa pelaku itu bisa siapa aja, mau apa namanya, orang yang nggak kita kenal atau orang terdekat kita sekalipun gitu. Makanya perlu banget pendidikan seksual itu diberikan dari sejak dini gitu. Mana bagian tubuh mana yang nggak boleh disentuh sama orang atau sama orang terdekat kita sendiri, atau ayah kita, paman kita, kakek kita, kan banyak ya korban-korban yang pelakunya itu orang-orang terdekat sendiri gitu. Dan itu ironi banget gitu. Orang yang harus melindungi kita malah jadi pelaku seperti itu ya. Miris sebenarnya. Lupa. Mungkin Mas Iya sih. Karena terasa di waktu beberapa tahun terakhir ya, apalagi waktu pandemi itu kan semua bentuk kegiatan, pekerjaan, kegiatan bersosialisasi, semua itu dialihkan di media, jadi digital. Ya, terasa dari situlah kegiatan yang kita harusnya sehari-hari itu bisa bisa keluar rumah dan sebagainya harus difokuskan ke sana. Nggak menutup kemungkinan juga kekerasan atau cyber seperti itu yang juga bakal lebih banyak juga di sana. Lewatnya situ. Iya. Kampus pun juga banyak kan ya. Nggak menutup kemungkinan. Banyak juga yang dipendam. Artinya kemarin juga ada kasus yang di perguruan tinggi Muhammadiyah sendiri. Kasus kampus juga terasa beberapa kampus di daerah kita ya, di Solo Raya ini juga belum sebegitu concern bahas ini. Jadi kalau ada kasus yang mencuat di wilayah kampus, mereka gimana caranya kita pendam aja, jangan sampai naik ke permukaan, karena terasa juga mereka nggak mau memperlihatkan kasus ini ke muka publik supaya ya itu tadi lah citra mereka nggak mau turun. Gitu. Dan diselesaikan dengan jalur damai, jalur kekeluargaan. Itu sih pasti. Tapi korbannya yang nggak bisa damai gitu. Traumanya kan. Traumatik korban yang harus jadi ini kan garis bawah itu. Korbannya nanti bakal seperti apa? Kira-kira sepadan nggak dengan kasusnya? Kemudian kalau seperti itu, ini buat pelakunya secara jalur hukum sudah mencukupi atau belum gitu juga perlu dipertimbangkan. Soalnya emang kasus kekerasan seksual itu beda sama kasus pencurian. Kasus pencurian tuh bakalan selesai ketika pelakunya dihukum gitu. Terus barangnya kembali atau nggak kembali, ya udah selesai gitu kan. Tapi kalau kasus kekerasan seksual nih, pelakunya dihukum, korbannya tuh dia masih mendapatkan trauma itu yang
kita sendiri nggak bisa melabeli kapan trauma itu sembuh gitu. Mungkin bisa 2 minggu, mungkin bisa 1 bulan, atau mungkin bisa 1 tahun baru hilang, atau bahkan ada yang sampai bertahun-tahun dia masih dalam titik-titik tertentu ke-trigger dan inget lagi gitu. Iya benar. Kalau mungkin juga korban tuh mau ngomongin nggak ada bukti, nanti bumerang sendiri kayak gitu. Betul. Udah cerita sama orang, nanti yang orang diceritakan nanti malah share ke orang lain. Mungkin juga salah satu ketakutan korban ya, walaupun udah ada lembaga-lembaganya, komunitas-komunitasnya seperti itu kan. Korban tuh takut, aku nggak punya bukti, nanti kalian menjudge gitu. Belum selesai aku bercerita, kalian sudah menjudge gitu. Belum selesai aku bercerita, kalian berita aku sudah tersebar, namaku sudah buruk. Jadi berbeda dengan aku pendam sendiri, tapi mentalnya yang terguncang seperti itu ya. Itu karena memang ini ya, belum ada SOP dan belum ada perlindungan hukum itu mungkin. Jadi mekanisme untuk pelaporannya juga belum ada, terus akhirnya ya ceritanya mulut ke mulut. Iya, jadinya malah nggak ke-manage dengan baik kasus itu gitu. Itu perlu jadi concern juga sih. Aku lebih menyarankan yang pertama kita harus berani ya. Nggak menutup kemungkinan kan juga ada laki-laki yang jadi korban ya. Iya, benar. Nggak hanya perempuan kan biasanya kalau di artinya juga laki-laki juga kadang mereka jadi korban. Dan kita juga sekarang terasa satu, kita harus berani. Yang kedua, dengan adanya legalitas hukum yang sudah diterapkan di negara kita, sekarang juga kita di sisi lain banyak komunitas, banyak teman-teman LBH yang concern ke situ. Terasa sekarang jangan sampai salah lagi lah untuk mensosialisasikan atau mengkomunikasikan kasus-kasus yang ada, apalagi kalau menimpa kita ya. Jangan sampai cuma hanya ngomong dari mulut ke mulut antar teman, itu malah terasa bahaya. Iya benar. Cari bantuan profesional gitu ya, at least. Kalau menyangkut cowok tuh kena kasus pelecehan seksual tuh, saya ingat berita itu tuh Di Jogja? bukan. Yang model yang baru booming. Yang model itu dia bercerita kalau misalnya ketika dia pemotretan di timur ya, yang mau ganti baju itu nggak ada ruangnya, dibantu sama penata rias, ternyata dia yang terkena, dia yang memegang hal yang tidak seharusnya dipegang oleh orang lain seperti itu. Terus ketika ditanya kenapa kamu tidak melaporkannya gitu, padahal kamu juga menceritakan bahwasannya ketika kamu di belakang, diintip dan lain sebagainya, kenapa bisa kamu tidak melaporkannya? Karena yang pertama dia takut kalau pekerjaannya yang dipertaruhkan seperti itu. Sebenarnya dia berani, terus juga ketika dia bercerita, sebenarnya tuh teman-teman saya itu juga banyak gitu. Tapi mereka kenapa tidak bisa berbicara? Karena kalau saya berbicara nanti karir saya harus dipertaruhkan. Iya, dipertaruhkan. Terus juga ada yang kehidupannya hanya di permodelan seperti itu. Itu kan gimana cara peretasannya juga bingung kan. Kalau misalnya mau saya laporkan, gajiku hilang. Tapi kalau tidak saya laporkan, mentalku kena, kayak gitu kan, bener ya. Mentalnya kekerasan seksual, pelecehan seksual tuh udah tidak bisa dihitung dengan hari sebenarnya. Ketika melihat momen seperti ini, kayaknya dulu aku pernah diginiin seperti itu. Kayak kalau mau diberhentikan itu susah gitu, tapi harus diberhentikan gitu kan. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya psikolog itu lebih penting ya Mbak daripada hukum, apa gimana kalau gini? Kalau bicara soal penting hukum atau psikolognya, dua-duanya penting sih, sama-sama penting. Karena lagi ya, sebenarnya untuk pendampingan atau advokasi itu kita nggak bisa memaksakan kasus ini harus dilaporin ke hukum nih, kasus ini harus dibawa ke psikolog nih, kayak gitu nggak bisa. Tapi kita sebagai pendamping itu harus nanyain kebutuhan korban itu apa. Kalau misalnya dia butuhnya psikolog aja, ya udah berarti kita punya kewajiban untuk membantu dia, menghubungkan dia ke psikolog gitu. Tapi kalau butuhnya aku nggak terima nih, aku harus bawa ini ke jalur hukum, ya berarti kita harus cari pendamping hukum kayak gitu. Jadi kembali ke korbannya gitu ya, maunya betul gitu ya. Harusnya gitu. Karena kan banyak banget tuh kemarin waktu kasus-kasus viral itu, korban udah dapat pelecehan seksual, tapi gara-gara viralnya kasus itu dan nggak dihitung resiko-resiko yang ada, akhirnya korban dapat penindasan lagi nih, dapat diskriminasi lagi, baik itu dari netizen ataupun dari orang-orang sekitarnya kayak gitu. Jadi udah
jatuh tertimpa tangga pula gitu kan, jadi kasihan gitu, double burden atau multiple burden bahkan kan. Itu perlu diperhatikan juga. Terasa juga nggak bisa ditinggalkan salah satu. Jadi ya antara hukum dan psikis atau psikologis juga perlu, sama-sama perlu. Soalnya ya itu tadi beda antara pelecehan seksual dengan kriminalisasi yang lain, kasus-kasus kriminal yang lain gitu. Soalnya menyangkut tentang mental, psikis dan itu. Kemudian belum lagi kalau misalnya di lingkungan masyarakat ada apa namanya intimidasi sosial gitu ya, kayak masyarakat nggak bisa terimanya kalau kayak ini. Itu juga bakal kebawa terus sampai mungkin ya sampai seumur hidupnya dia gitu. Diskriminasinya masyarakat. Jadi dari ranah psikologis juga perlu dan hukum juga nggak kalah penting. Kalau misalnya nih kalau kita membahas tentang kampus ya Mas ya, kan banyak yang minta kampus banyak kasus tapi kemana lembagannya gitu-gitu. Terus juga ada pertanyaan, kok kita nggak ada satgas ya? Mungkin ada nggak sih satgas gitu buat kampus kita gitu? Apakah ada perencanaannya? Atau mungkin kan tidak semuanya mengetahui ya, apalagi mungkin yang mengetahui adalah hanya anak-anak ormawa seperti itu, hanya anak-anak ramah. Tapi untuk khalayak ramai itu belum tahu mungkin ya. Ada nggak sih, ada rencana nggak sih ke satgas mungkin dari organisasi B misalnya bekerjasama dengan Mbak Lucy ya di komunitas ya gitu seperti itu. Ada nggak sih rencananya seperti itu? Sebenarnya di periode ini ya, di periodeku di teman-teman BMFB itu coba menjawantahkan Permendikbud yang kemarin juga sempat ramai. Artinya di sisi lain juga secara historis kegiatan akademis itu pasti juga ada bentuk-bentuk kriminalisasi di sana. Yang concern di bidang itu juga ya. Pelecehan seksual itu banyak banget, apalagi tahu sendirilah dunia kampus seperti apa. Sebebas itu meskipun kita diembel-embeli dengan institusi berbasis agama. Nggak menutup kemungkinan di sana juga bakal banyak. Nah, dari situ coba teman-teman jawantahkan, coba menjawab atas persoalan itu. Teman-teman BMFB coba untuk membuat satgas lah. Kayak nanti yang mereka bertugas sebagai wadah pelaporan sekaligus ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu sebagai bentuk pembelajaran, kemudian yang kedua itu sebagai tata kelola, dan yang ketiga adalah penguatan budaya komunitas. Jadi harapannya satu sebagai bentuk pencerdasan ke mahasiswa dan sebagai langkah preventif. Jadi gini loh, ini ada di FEB ada namanya, kalau ini kita namakan sebagai SPPS. Satgas Pencegahan Pelecehan Seksual. SPPS. Nah, ini sekarang kita sudah selesai rancangan SOP-nya. Nanti dalam waktu dekat kita akan ngadain sosialisasi ke pembahasan ke Ormawa. Kemudian nanti kita sepakati, kita sahkan bersama-sama. Nanti kita rekrutmen. Setelah itu nanti kita melakukan pencerdasan. Tata kelola itu lebih ke kayak ini loh, SPPS punya peraturan sendiri, kita punya landasan gini-gini, kita bekerja sama dengan pihak dekanat, nanti lanjut lagi ke universitas, ke tim disiplin dan sebagainya. Jadi sekarang mahasiswa harapannya adalah ke FEB sendiri ya khususnya, nanti juga umumnya ke fakultas lain. Kita sekarang udah punya wadah nih, wadah pelaporan yang jelas, kita udah punya wadah pencerdasan yang jelas di lingkup mahasiswa. Harapannya itu sementara. Jadi untuk seenggaknya menanggulangi lah kasus-kasus yang seperti itu, kita juga ngasih pencerdasan gitu. Berarti Satgas mau disosialisasikan dulu dengan Ormawa, disahkan dulu. Iya, jadi pembahasan dulu kan. Ini dari BEM SOP-nya, rancangan SOP sudah jadi secara keseluruhan, kemudian nanti dibahas. Kita bahas nanti secara pimpinan-pimpinan Ormawa, nanti kita bahas kira-kira ada tambahan atau mungkin ada masukan, ada yang perlu dikurangi. Nanti setelah itu kita sahkan. Setelah sahkan apakah ada press conference apa? Nanti juga ada sosialisasi seperti itu. Harapannya itu tadi pencerdasan ke seluruh mahasiswa. Ini loh, kita ada SPPS nanti kedudukannya di sini, kemudian anggotanya ini nih, program kerjanya seperti ini gitu. Di samping bikin satgas tuh ada nggak sih backupan dari BEM gitu? Iya, jadi kalau secara kelembagaan kan BEM yang lebih resmi ya di tingkat fakultas atau mungkin di universitas. Adanya kelompok-kelompok kecil itu kan nggak ada. Nah, ini sebenarnya kayak perintah atau kebijakan BEM di periode ini gitu. Kebijakannya adalah kita ingin membuat ini ya, SPPS Satgas Pencegahan, atau mungkin kalau di fakultas lain mereka membentuk komunitas olahraga atau mungkin komunitas lain. Nah, kalau di FEB sendiri lebih ke sini pembentukan Satgas.
karena memang apa namanya untuk di perguruan tinggi tuh kalau misalnya kita nunggu birokrasi atau pimpinan-pimpinan di atas kita itu gerak, kayaknya nggak akan cepet kayaknya nggak akan cepet Satgas ini dibentuk gitu. Jadi butuh awareness dari teman-teman yang ada di bawah, yang ada di grassroots, di kalangan mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri yang mendorong pembentukan Satgas ini, khususnya juga di BEM FEB. Semoga bisa nular ke BEM-BEM yang lain juga gitu. Kalau misalnya universitas nggak bisa menyediakan, at least BEM bisa provide itu gitu. Karena aku juga dapat cerita dari teman-temanku yang kuliah di US. Universitas yang ada di US, perguruan tinggi yang ada di Amerika itu kebanyakan sudah punya SOP untuk soal kekerasan seksual, dari itu preventingnya, dari itu pencegahan, penanggulangan, dan juga pemulihan korban tuh udah ada, dan itu disosialisasikan sejak awal mahasiswa baru itu masuk. Dan itu penting sebenarnya. Jadi biar Satgas, biar teman-teman mahasiswa tadi, semua mahasiswa umum itu tahu, harus disosialisasiin sejak awal mahasiswa baru itu datang gitu. Jadi waktu apa namanya kalau di UMS tuh PPA, Masta, itu perlu tuh ada apa namanya kayak gini loh, kekerasan seksual tuh ini kayak gitu. Jadi kita ada SOP-nya, kita ada aturannya, kekerasan seksual tuh seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman butuh mendapatkan kekerasan seksual, mengalami kekerasan seksual, harus lapornya ke sini tuh ada gitu. Jadi dari situ, dari awal mereka masuk, mereka sudah at least punya kayak payung. Oke, kalau aku dapat kekerasan atau kalau aku mengalami atau temanku, orang terdekatku mengalami, aku tahu aku harus kemana gitu. Itu penting. Semoga aja bisa ditargetkan selesai. Gak apa-apa pelan-pelan. Harapanku ya seenggaknya di apa namanya kepengurusan ini, teman-teman lembaga di pengurusan ini bisa, di sisi lain itu sebenarnya sebagai ini sih apa, bentuk kritikku. Bentuk kritik teman-teman, kenapa ini udah bagus ini, sekomprehensif ini, sekompleks ini tentang Permendikbud itu kan. Kalau di Permendikbud itu kalau kita bedah kan di dalamnya kayak nanti di tingkat fakultas teman-teman berhak membuat, ya secara sederhananya di tingkat fakultas berhak membentuk komunitas gitu-gitu. Nah, ternyata kita lihat dari pihak apa namanya yang lebih tinggi di pihak rektorat ternyata belum sekonsen itu untuk membahas itu. Nah, fakultas coba, kita nggak bisa nih kalau misal cuma ngeritik hanya demonstrasi gitu kan. Coba kita berikan langkah konkret. Kira-kira apa sih yang bisa jadi solusi, masukan dari keresahan-keresahan ini gitu. Tuh, jadi kita buat SPPS itu. Harapannya gitu. Sounds good. Langkah pasti ya, benar-benar bahaya. Karena memang di apa namanya Permendikbud sendiri tuh sudah detail banget, jelas apa banget. Namanya pembentukannya, mekanisme pelaporannya, mekanisme pembentukan satgasnya seperti apa, itu tuh udah ada sebenarnya. Cuma ya apa namanya masih bersifat general sih, tapi kalau mekanisme apa namanya pelaporan SOP dan lain-lain tadi itu sebenarnya dibuat sama Satgas, tapi teman-teman BEM FEB udah apa namanya punya langkah yang lebih apa namanya maju lagi, udah punya. Jadi aku support penuh sih. Ya, harapannya nanti mungkin bisa apa namanya sharing-sharing lah, atau mungkin bisa kolaborasi dengan organisasi atau komunitas yang concern di bidang itu, nggak hanya di lingkup fakultas atau mungkin kampus, tapi juga teman-teman di kota khususnya Solo Raya. Oke, mungkin cukup sampai sini ya, Mbak Lucy, Mas Rian. Terima kasih atas informasinya. Ingat juga ada Satgas, kita doakan dan kita dukung gitu. Karena ini kebutuhan bersama ya. Entah kalian memberikan suara, entah kalian mempromosikan, mensosialisasikan, itu perlu banget karena tidak hanya kepentingan dari organisasi ya, tapi juga untuk apa ya, mahasiswa. Iya, benar. Itu untuk kepentingan bersama. Iya, kekerasan seksual, pelecehan seksual tuh emang bahaya seperti itu. Hal-hal bercanda bisa jadi kasus seperti itu. Terus mungkin sekian dulu. Semoga apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita perbincangkan hari ini bisa memberikan ilmu pada teman-teman yang lain, memberikan arah-arah yang pasti bagaimana ketika kita menemukan hal seperti itu, ketika kita mendapatkan cerita kita seperti apa sebagai mahasiswa gitu ya. Juga semoga
Habis itu juga semoga kita bisa mendapatkan ruang aman di kampus, karena kampus tuh di masa kita lepas dari orang tua, lepas dari pengawasan yang harus benar-benar dijaga gitu. Mungkin ada closing statement dari Mbak Lucy, Mas Rian, siapa dulu boleh? Oke, apa ya? Banyak sebenarnya kalau mau closing statement soal kekerasan seksual tuh teman-teman, intinya kalian nggak sendirian. Kita gerak bareng-bareng. Buat teman-teman yang dapat cerita dari orang terdekatnya, dengerin, jadi pendengar yang baik, jangan judge dulu apapun sikapnya ataupun pakaiannya dan lain-lain. Dengerin dulu, jadi telinga dulu, jadi ruang aman dulu untuk korban biar bisa cerita. Karena sekali korban cerita tuh dia itu membutuhkan tenaga power yang sangat luar biasa, dan itu perlu untuk kita apresiasi terlebih dahulu gitu. Terlepas nanti salah atau enggaknya kan itu nanti urusan di pemeriksaannya kayak gitu kan. Tapi at least kita sebagai seorang manusia, kita memanusiakan manusia yang lain dan memberikan ruang aman tadi untuk korban, untuk orang-orang terdekat kita, agar semakin banyak ruang aman dan semakin banyak orang-orang mau itu laki-laki ataupun perempuan itu bisa cerita, bisa aman untuk cerita soal pengalaman ketubuhannya. Dan aku juga perlu tekankan lagi bahwa teman-teman laki-laki jangan jadi pemerkosa, jangan jadi pelaku pemerkosaan, jangan jadi pelaku kekerasan seksual. Teman-teman perempuan, kita perlu waspada gitu. Itu tadi soalnya ya pastinya, soalnya kalau membahas mengenai isu pelecehan seksual itu kan lebih ke ranah privat ya, itu sentimentalnya lebih lebih dapat banget, dan itu juga nggak bisa kita sebarluaskan begitu aja. Artinya sekarang juga teman-teman di luar sana sekarang udah sebegitu banyak lembaga hukum yang menangani, begitu banyak komunitas yang mulai bermunculan untuk concern di bidang ini. Kemudian di ranah-ranah akademis juga mulai bermunculan teman-teman komunitas, nggak hanya di wilayah Solo, kemudian wilayah Yogyakarta, Semarang, dan teman-teman Indonesia yang lain juga sudah mulai concern bahas-bahas ini. Artinya sekarang jangan lagi takut. Kalau tadi Mbak Lucy bilang laki-laki jangan jadi pemerkosa, harapanku adalah perempuan jangan sampai menjadi korban gitu ya. Amin. Dan laki-laki juga jangan menjadi korban juga. Artinya semua harus ada di ruang aman masing-masing. Jadi jangan ada salah satu saling melecehkan gitu. Let's provide a safe space together gitu ya. Jadi sekarang udah banyak payung hukum, kita udah punya payung hukum yang yang sudah sangat luar biasa, sudah tegas mengatur secara rinci. Tadi jangan takut untuk melaporkan diri gitu. Karena sekarang kita udah punya landasan secara fundamental untuk mengatasi persoalan-persoalan privat seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Lucy, Mas Rian atas waktunya ya. Terima kasih juga udah mempertemukan kita. Oke, mungkin sekian dari kami. Semoga kita bisa membahas lebih lanjut ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.